kalian memberitakan orang mati, kalian memberitakan Muhammad. Itu loh. Kalian memberitakan orang yang mati di kuburan, sementara kami memberitakan tentang Sang Mesias yang datang daripada Bapa. Keselamatan datang dari Israel. Cahaya dan terang. Terang telah datang di bumi. Bangsa-bangsa yang berjalan dalam kegelapan akan melihat terangnya yang ajaib. Ini makanya bedanya kita di sini, Ustadz. Kami memberitakan tentang yang hidup, yang mengalahkan maut, sementara kalian memberitakan orang mati di kuburan. Makanya saya bilang, Ustadz, mari semua orang Islam kalian datang kepada kebenaran, karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya datang kepada Dia. Yesus yang memberikan hidup. Mengapa kalian malah mengikuti orang yang di kuburan, Pak Ustadz? Gitu. Makanya 2024 ganti Tuhan Anda yang Muhammad itu dengan Yesus. Jelas. Itu loh. Kenapa kalian mengikuti Muhammad yang meninggal? Ikut Yesus. Saya katakan ikut Yesus. Dia adalah sumber kebenaran. Jangan ikut Muhammad dan Tuhannya Muhammad yang disebut Allah, yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Demikian, silakan. Oke, Edis menuhankan mantan mayat. Lanjut Ustadz, ini closing. Oke, berarti ini closing statement. Tapi tadi siapa yang memulai? Ustadz Wafi tadi yang memulai ya. Nah, sekarang Edis yang memulai untuk terakhir ya, untuk closing statement. Silakan Edis. Closing statement ini 5 menit atau 3 menit? Sama aja ya waktunya ya. Oke, silakan. Saya biarkan. Oh iyalah, nggak apa-apa. Iya, closing statement. Ya, nggak, maksud saya dia dulu lah. Wafi dulu baru saya nanti penutupnya. Tadi kan Ustadz Wafi yang dulu prolog. Ustadz Wafi lagi. Enggak, terakhir baru saya. Penutup, lalu saya lagi penutup gitu. Loh, nge-lag Unirify itu. Bukan, tadi kan Ustadz Wafi duluan. Jadi penutupnya pasti di saya. Makanya biar saya nggak 2 kali, maka Ustadz Wafi dulu. Uni nge-lag itu Uni. Duh, gimana ini Uni ini? Uniknya nge-lag ya. Udah repot dia. Teman-teman sambil nunggu dia beres ya. Teman-teman jangan lupa follow ya. Kalau teman-teman nggak follow, nanti teman-teman lupa. Besok nyari channel ini nggak ketemu lagi. Karena banyak channel-channel palsu yang namanya seperti saya ini, teman-teman. Gimana? Banyak channel-channel palsu. Memutuskan Unirify ini. Silakan, silakan coba. Udah belum? Oke, teman-teman. Bentar. Teman-teman, saya mau bantu Edis ya. Follow akun Edis. Kenapa? Karena banyak yang upload video dia orang Kristen sampai dia nggak dapat dimonetize YouTube-nya. Kasian nggak punya uang dia. Bantu dia cari kontrakan loh. Kemarin bener ya Edis ya, update ya. Enggak, aku cuma mau ngasih tahu sama kawan-kawan Kristen. Bantu dia cari kontrakan teman-teman ya. Lanjut ya. Ini dia lanjut Ustadz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya kira Mas Edis akan menjawab dengan referensi. Tetapi hanya dengan orang-orangan sawah contohnya. Bahwa Mas Edis juga menyalahkan Salomo. Lalu menarasikan Salomo itu hanya apalah kata dia. Aduh, sedis Mas Edis. Jadi gini. Kita itu apakah menyembah mayat? Apanya? Nabi Muhammad itu Rasul. Bukan Tuhan gitu loh. Apalagi disuruh ganti ke Yesus. Sama-sama untuk mengikuti, bukan menuhankan. Mending ikut Nabi Muhammad lah. Kenapa? Ini saya jelaskan Mas Edis. Saya sebenarnya nggak tega mau bilang, tapi ini ada referensinya Mas Edis. Sampai buka di dalam Efesus 2 nomor 6 di tafsiran Matthew Henry. Bukan kata saya ya, bukan kata saya. Kata tafsiran Matthew Henry yang terkemuka dalam kalangan Katolik, Filipi 2 nomor 6. Di sini dinarasikan Mas Edis, seluruh hidup Yesus adalah hidup yang sangat rendah, sangat hina, sangat miskin, dan nista. Ia hidup dari sedekah, bayangkan. Yesus hidupnya dari sedekah, dari donasi Mas Edis. Masa kita 2024 harus menuhankan Yesus? Bukan kata saya, kata Matthew Henry.
Kita hidup bukan dari donasi, Mas Edis. Lebih keren saya daripada, mohon maaf, Yesus versi Matthew Henry. Hidupnya Yesus hanya dari koin TikTok, Mas Edis. Andaikan di zaman sekarang, hidupnya Yesus dari sedekah. Kata siapa? Matthew Henry. Gitu loh. Mending ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, andaikan gunung Uhud jadi emas, saudara, bisa. Berapa maharnya Nabi Muhammad kemudian kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra? Kalau diuangkan puluhan juta. Nabi Muhammad punya sahabat Abdurrahman bin Auf. Hartanya kalau kita totalkan sekarang 72.000 triliun. Masa saya harus 2024 pindah ke Yesus? Yang kata Matthew Henry hidupnya dari sedekah. Saya gimana kalau gak punya uang? Minjem ke siapa? Kan seperti itu, kata Matthew Henry. Nah, mending ikut Nabi Muhammad. Tapi meskipun Nabi Muhammad hanya seorang rasul, beliau keren. Wa ma Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad bukan sesuatu kecuali hanya seorang rasul. Hanya seorang rasul Nabi Muhammad. Qad khalat min qablihir rusul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah ketika Nabi Muhammad mati lalu kita akan berpaling? Tidak. Sampai hari kiamat, saudara, saya akan tetap menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman bin Affan, ketika ada sumur yang diperebutkan oleh orang-orang kafir, dibeli sama Sayyidina Utsman. Keren-keren loh. Gak dari sedekah hidupnya, gitu loh. Gak dari koin TikTok, gak dari AdSense YouTube. Hanya gara-gara ada orang yang nyomot videonya sehingga YouTube-nya kena diskon, curhat di TikTok. Ayolah kawan-kawan, mengertilah. Gara-gara kalian mengambil video saya, YouTube saya kena diskon, kawan-kawan. Nabi Muhammad dak gitu. Kita kalau susah, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kata Nabi Yakub dalam surah Yusuf, saya kalau susah, saya kalau sudah bersedih hati, maka saya bergantung kepada Allah. Saya curhat kepada Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku tahu tentang apa yang Allah berikan pengetahuan kepadaku dan kalian tidak tahu. Begitu keren kita itu. Tidak kemudian hina, nista, dan lain sebagainya. Gitu loh. Sehingga ketika kemudian Nabi Muhammad memasrahkan kekhalifahan kepada Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq, kepada Sayyiduna Umar bin Al-Khattab, lalu banyak kemudian biaya yang sangat besar dikeluarkan oleh para sahabat. Ada yang membeli kuda, ada yang bagian membeli baju perang. Dan kemudian hidup dari sedekah dari YouTube. Masa 2024 saya harus nyari sedekah lewat YouTube? Keren Nabi Muhammad lah. Makanya ketika sahabat Ubay bin Ka'ab mengatakan, semua doaku aku jadikan solawat kepadamu, maka apa kata Allah? Yukfa hammak wa yufarulak. Semua urusanmu akan diselesaikan oleh Allah dan dosa kita akan diampuni oleh Allah. Sekian, terima kasih. Baik, tanggapi ya. Aduh Tuhan, gue miskin ya. Lanjut. Ya teman-teman, saya tidak tahu ya kenapa ini kok jadi ke masalah pribadi ya. Kita nggak ngerti nih apa gerangan ini. Saya mengatakan kepada teman-teman saya sebelum bulan Oktober, saya bilang, teman-teman silahkan upload video saya. Waktunya belum. Oh silakan waktunya. Ya. Baik. Tuhan kok miskin. Baik, bisukan dulu ya. Tadi Ustaz Rafi bilang Yesus miskin, itu bahasa. Ya, dibisukan dulu. Ya. Jadi saya nggak tahu ya ini kenapa kok ke masalah pribadi ya. Jadi tema kita ini tapi nggak tahu lari kemana-mana. Memang saya bilang kemarin itu ya, karena kalian mengupload video-video saya bulat-bulat, kalian upload di YouTube. Ketika saya ingin mengupload video saya sendiri, karya saya, termasuk ini nih, ini mungkin ada yang nyiarkan di channel lain. Nah, ketika saya ingin siarkan di channel saya, memang akhirnya saya kena pelanggaran terus, kena hak cipta. Itu yang saya bilang, ini kok lari kemana-mana. Gitu loh. Dan memang atas dasar alasan itu, memang saya katakan, kalau saya terus terang aja, saya katakan terus terang kok. Saya memang terus terang di sini, saya nggak tukang bohong orangnya. Gara-gara masalah itu saya memang sedang sekarang mengatakan
menggalang satu Nggak kelihatan, kolektor. Edis. Kalau teman-teman ingin mensupport Edis saya. hilang. Nah, oke, tapi nggak apa-apa lah. Saya tanggapi yang ini aja lah. Masalah sumber atau dari mana Yesus dan para murid-muridnya mendapatkan dana. Ya. Jadi banyak orang memberikan persembahan kepada mereka tidak pernah dengan iming-iming nanti kalau kamu mau menyembuhkan, kalau kamu mau datang kepada Yesus, kamu harus bawa duit. Malah di dalam Al-Quran yang berbuat seperti itu Muhammad. Nih, saya bacakan ayatnya. Surat Mujadalah ayat yang ke-12. Dikatakan di sini begini, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin melakukan pembicaraan rahasia dengan Rasul, maka hendaklah kamu mengeluarkan sedekah sebelum pembicaraan itu. Malah di sini yang mata duitan siapa? Gitu loh. Nah, bahkan dari mana Muhammad itu hidup? Muhammad hidup dari mana? Muhammad hidup dari ghanimah. Apa itu ghanimah? Ghanimah itu rampasan perang. Karena apa? Karena memang mereka itu memang ini perang. Nah, sering beberapa ayat dalam Al-Quran itu memang mengindikasikan bahwa mereka itu berperang. Dan ketika berperang, mereka menjarah harta rampasan yang disebut sebagai ghanimah dan sekian persen untuk Muhammad. Bahkan bukan hanya ghanimah saja, perempuan-perempuan juga dijarah, perempuan-perempuan juga dikatakan di situ budak-budak yang kau miliki dari perang. Dan apa kata Aisyah tentang wanita-wanita yang menyerahkan dirinya kepada Muhammad? Aisyah berkata dalam hadis Bukhari nomornya berapa itu 14 sekian berapa itu, dikatakan bahwa aku tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti keinginanmu. Jelas. Nah, Wafi dengan Rifa, karena saya katakan memang belajar agama Islam belum terlalu dalam, kalian belum sempat kepikiran bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang dikarang-karang Muhammad sendiri. Gitu loh. Kalian belum sempat kepikiran itu. Yang tahu tentang Tuhannya Muhammad itu siapa? Aisyah yang membongkar siapa sebenarnya Tuhannya Muhammad itu. Ya, ketika ada ayat Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 50 dan 51. Wanita-wanita yang mau menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Makasih Bang Aman, makasih Bang Aman, makasih Bang Aman, makasih Bang Aman. Jadi wanita-wanita yang mau menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Kalau Muhammad mau menikahinya. Bayangkan. Ini wanita-wanita. Jadi atas perkataan itu apa kata Aisyah? Demi Allah, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti kemauanmu. Jadi dalam sudut pandang Aisyah, bahwa dia tidak pernah melihat Tuhannya Muhammad itu kecuali menuruti keinginannya Muhammad. Makanya kalian belum pernah liar pikiran kalian. Nggak sampai kalian pernah berpikir bahwasanya Allah itu adalah karangannya Muhammad sendiri. Untuk melakukan aksinya seperti itu. Kalian belum sempat punya pikiran seperti itu. Nah, makanya saya katakan kepada kalian, ya, kalau kita mau bicara perbandingan dari mana Muhammad mendapatkan nafkah, jelas dari ghanimah ini. Bahkan Abdul Somad pernah menghitung ghanimahnya itu kalau dihitung berapa ratus miliar itu ghanimahnya itu. Jadi jangan mengatakan yang bukan. Yesus tidak pernah mengangkat pedang memerangi orang-orang. Serahkan harta rampasanmu kepada. Beda jauh Pak Ustadz. Beda jauh. Makanya saya bilang Pak Ustadz, 2024 ganti Tuhan kalian yang Muhammad itu Pak Ustadz dengan Tuhan Yesus. Jelas. Seperti itu. Ya. Ini mau saya tanggapi lagi yang tadi, tapi ya itulah intinya. 6, 5. Ya, intinya seperti 4, itu. 3, kalau kalian mau bicara 2, kepada Muhammad 1. harus bayar dulu. Sekian. Kata Edis 2024, bertuhanlah kepada Tuhan yang miskin. Ustadz Wafi. Ini closing statement atau gimana nih? Ya, sudah. Aman. Ya. Lanjut. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hidup dari ghanimah. Itu saya gak salah dengar ya. Perasaan yang menjajah Indonesia 3,5 abad itu orang Kristen loh. Aduh dis. Yang mau Papua mau dikuasai OPM itu ya orang Kristen dis. Kamu gimana sih dis?
Kita nggak usah jauh-jauh ke Arab sana, Dis. Indonesia ini yang menjajah 3,5 abad tuh orang Kristen. Aduh, gini loh. Minimal Mas Edis. Kenapa saya berargumen seperti itu? Dari pernyataan Mas Edis, ayo kita 2024 bertuhan kepada Yesus. Saya gak terima, Mas Edis. Kenapa saya harus bertuhan kepada Yesus? Gitu loh. Sedangkan Matthew Henry saja sebagai penafsir kelas kakap di dalam Katolik, dia mengatakan Yesus hidupnya dari sedekah, Mas Edis. Jadi kalau dikasih koin besar itu terima kasih gitu loh. Kalau kita santai, Mas Edis, gitu loh. Kita itu santai saja. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu ngajari kita itu bahwa ya hidup kita itu untuk Allah. Afa hasibatum annama khalaqnakum abathan wa antum ilaina la turja'un. Jangan kalian kira kalian hidup hanya main-main saja, lalu kalian tidak akan kembali kepada Allah. Tidak. Kalau orientasinya hanya dunia, Mas Edis, maka alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tidak akan kemudian selesai kepuasan seseorang dalam hal dunia sampai mulutnya tertutup oleh tanah, saudara. Kan begitu. Jadi kita itu orientasinya bukan dunia. Kita itu orientasinya adalah Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kalau Mas Edis mengatakan bahwa Allah ini adalah Tuhan yang dikarang-karang oleh Nabi Muhammad, ya, Tuhan yang dikarang-karang oleh Nabi Muhammad, buktikan. Sejak dulu Allah menantang Mas Edis. Ya, fa'tu bi suratim mim mithlih. Datangkan satu surat saja semisal Al-Quran. Wadu'u syuhada'akum, panggil penolong kalian min dunillah, selain Allah, in kuntum shadiqin. Kalau kalian merasa benar, buatlah semisal Al-Quran satu surah saja. Apa ada orang Kristen yang hebat dalam bahasa Arab di Arab bisa membuat Al-Quran? Sampai 2024 tidak bisa, saudara. Makanya Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Dan Al-Quran tidak akan pernah bisa ditiru oleh siapapun. Dan itu sudah klaim dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz kena itu. Ustadz kena itu. Ustadz kena peringatan. Ustadz kena peringatan. Ya, Ustadz istirahat dulu. Aja ini, aman. Ya, kan seperti itu. Jadi pahami, Mas Edis, mukjizat. Kata mukjizat saja diambil-ambil oleh orang-orang Kristen. Mukjizat dari kata ajaza yu'jizu, melemahkan musuh, dan musuh tidak akan bisa melawan. Itu diambil kemudian oleh Anda. Kalau Anda memang berpemahaman bahwa bahasa Yunani sebagai kitab suci Anda, kenapa Anda tidak pakai theos? Kenapa Anda tidak pakai kyrios? Kenapa Anda kemudian pakai kata Allah? Bahkan Christian Prince mengatakan, orang Indonesia ini Kristennya kok bego-bego gitu, kata dia. Kenapa? Mau pakai nama Allah di dalam kitab sucinya, bukan kata saya, tapi kata Christian Prince. Karena Tuhan Anda itu bukan Allah. Bedakan al-farqu bainallah wa bainal insan ad-dha'if. Jadi tidak beda, Mas Edis. Makanya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki dalam kitabnya Qul Hadhihi Sabili menyampaikan, innal farqa baina maqamil makhluq wal khaliq huwal haddul fasil bainal kufri wal iman. Antara derajat sang pencipta dengan derajat ciptaan itu sebagai pembatas antara kafir dan keimanan. Faman ikhtalata bainahuma faqad kafara. Maka barang siapa mencampur adukkan kedua derajat itu, maka sungguh dia telah kafir. Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kamu dengar dan tidak pernah kalian lihat rupanya. Kalau Yesus adalah firman, berarti suara yang keluar firman dari lisan Allah, dari lisan sang Bapa. Ternyata Yesus mengatakan suaranya tidak pernah didengar. Maka saya punya satu pertanyaan, yang pertanyaan ini boleh Anda jawab sampai hari kiamat kurang 2 jam. Pernahkah Allah mengakui Yesus sebagai firman-Nya? Tidak akan pernah ada sampai Dajjal keluar 2 kali. Pernahkah Allah mengakui bahwa Yesus adalah firman-Nya? Tidak pernah ada. Ian, terima kasih. Ya, ini berarti closing statement ya. Udah selesai berarti. Ya, closing saya dong, ya. Dia kan tadi yang pertama. Edit, Oke, baik. Kan ini mukanya hilang mukanya. Oke, lanjut.
Jawab ya, Mas Edi. Oke. Nggak kelihatan, jadi dikira. Baik. Baik ya, ya. Jawab ya. Jadi ya baik, closing dari saya ya. Temannya. Baik, closing dari saya. Ya, jadi saya tanggapi satu-satu ya masalah tujuan hidup ya. Sekarang begini Ustadz. Tujuan hidup kalian itu sebenarnya agama yang kalian yakini Ustadz Najak dan Rifa itu sebenarnya money oriented. Dari mana kita bisa tahu itu? Ya, coba baca surat At-Taubah ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan seterusnya sampai apa di situ? Sampai mereka masuk Islam. Oh, salah, sorry. Bukan sampai masuk Islam. Sampai mereka membayar jizyah. Tujuannya apa kalau gitu? Tujuan akhirnya kalau bukan duit. Duit, ujung-ujungnya duit. Saya pernah berdebat dengan Faruk Sianipar. Saya nggak tega bilang dia Sianipar, bukan Sianipar itu. Faruk aja. Faruk, ketika saya berdebat dengan dia, sampai kapan mereka diperangi ini? Sampai kapan? Sampai membayar jizyah. Berarti boleh saya tidak beriman kepada Allah. Berarti boleh saya tidak beriman kepada Muhammad. Boleh saya kafir. Asal saya kasih kamu uang. Dia bilang iya. Lihat. Uang dan uang. Ujung-ujungnya uang. Bayangkan. Makanya saya katakan begini Pak Ustadz. Ada satu hadis lagi yang mengatakan apa? Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jika mereka mengatakan demikian, maka harta dan nyawa mereka menjadi aman. Coba, harta dan nyawa. Makanya Pak Ustadz, saya bilang sama Anda Wafi, yang mata uang, mata duitan itu siapa? Adakah Yesus pernah mengatakan begitu? Pergilah ke seluruh dunia sampai mereka bayar duit. Tidak ada. Jadikanlah mereka muridku dan melakukan apa yang kuajarkan kepadamu. Bukan duit. Yesus mengatakan, untuk apakah seorang menimbun hartanya sampai menimbun hartanya kalau dia kehilangan nyawanya? Ya kan? Nggak ada seperti itu. Nah, kemudian saya lagi, datangkan satu surat. Ini seperti ibarat saya koki, saya bikin nasi goreng. Saya bilang begini, semua manusia bikin nasi goreng seperti yang saya bikin ini kalau lebih enak dari ini. Loh, jurinya siapa? Kalau jurinya saya ya nggak akan ada yang menang. Tantangan macam apa itu? Tantangan membuat surat semisal Quran yang jadi juri siapa? Kalau yang jadi juri kalian sampai kiamat memang nggak ada yang akan bisa. Sampai kiamat. Makanya ini cuman kalian aja yang percaya dengan tantangan-tantangan lucu semacam ini. Saya juga bisa nih. Saya bikin kopi. Semua orang di muka bumi bikin kopi yang lebih enak daripada yang saya bikin. Kalau kalian bisa. Coba kalau bisa. Karena saya jurinya, saya yang menentukan itu lebih enak atau enggak. Ya, ini cuma dipercayai sama orang-orang yang macam kalian ini. Kemudian yang ketiga, saya orang hadapi semua ini satu-satu ini. Masalah kata Allah. Ustadz, saya setuju bahwa Allah adalah Tuhan kalian dan saya tidak meyakini bahwa itu adalah Tuhan. Yang saya yakini itu adalah Tuhan yang disembah oleh orang-orang penyembah berhala, orang-orang Quraisy. Ya, karena di dalam Bible dikatakan segala Allah bangsa-bangsa lain adalah berhala, termasuk Allahnya orang Arab. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah di dalam Bible terjemahan LAI ada kata Allah? Saya jawab tidak ada. Tidak ada kata Allah di dalam terjemahan LAI. Saya akan terjun, rekam. Saya akan terjun dari Monas kalau kalian sanggup menunjukkan kata Allah di dalam terjemahan kitab LAI. Tidak ada. Yang ada dalam terjemahan kitab LAI adalah ALLAH, dibaca Allah, bukan Allah. Sampai sekarang kalian tidak pernah lulus membunyikan huruf Latin karena huruf ALLAH kalian baca Allah. Yang Allah itu hurufnya hijayah, alif lam lam ha, dibaca Allah. Kalau hurufnya Latin ALLAH dibaca Allah. Siapa yang suruh kalian menerjemahkan huruf hijayah itu ke huruf Latin? Tidak ada. Tunjuk ayat dalam Quran, terjemahkanlah Quran menjadi huruf Latin, gak ada. Buktinya apa? Buktinya di dalam kubah masjid, di atas kubah-kubah, belum pernah sampai hari ini saya lihat tulisan A bahasa Latin ALLAH. Yang saya lihat adalah huruf hijayah, alif lam lam ha, 4 huruf. Sedangkan Allah 5 huruf. Coba,
Saya tantang kalian untuk menunjukkan kata Allah di dalam terjemahan LAI. Kata Allah. Kalau kata Allah memang ada, Allah tidak ada. Sekian dan terima kasih. Ustadz, karena sudah closing statement, mau ditanggapi lagi boleh Ustadz untuk netizen di Riva MUI Ustadz. Edis, semoga cepat dapat kontrakannya Dis ya. Ya hari gini kok Tuhannya miskin ya Dis ya. Oh tidak, saya selalu dicukupkan oleh Tuhan Udah, Yesus. Dis, Sudah cukup? Kalau cukup kan kenapa minta-minta Dis? Oh, Sudah kirain. cukup? Udah cukup. Udah dong closing statement kan? Sudah selesai? Ustadz Wafi mau closing di Revive. Sudah. Baik, terima kasih. Ustadz, Sampai ketemu nonton di kembali.